Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkarnain. Saya dari BPS 2G dengan NIM 225231263 akan mengerjakan tugas dari matkul ilmu budaya Islam tentang asal-usul perjanjian Giyanti. Dahulu sekitar tahun 1755 terjadi suatu perjanjian dari segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan juga VOC yang dikenal dengan Perjanjian Giyanti. Perjanjian ini terjadi pada 13 Februari 1755 dan nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi pendatangannya. Perjanjian bertepatan di Desa Janti yang sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini dibuat untuk meredam konflik yang telah berlarut setelah perpindahan Keraton Kertosuro ke Surakarta. Pada saat itu Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam hal meredam konflik mendapat hadiah sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun ternyata hal itu menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu melaporkan ketidakadilan tersebut Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang gubernur lalu membuat keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Perpecahan tak terelakkan sampai akhirnya Gubernur VOC Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah kekuasaannya. Secara tertutup, Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Akhirnya Harting sepakat dengan keinginan Mangkubumi yang hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September 1754, nota kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi terlaksana dan nota tersebut telah disampaikan kepada Pakubuwono III, pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapat wilayahnya pada 4 November 1754. Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Janti beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau biasa dikenal dengan istilah Palihan Nagri. Hal ini menjadi awal mula naiknya tahta Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Hamengkubuwono I. Dengan gelar Senopati ing Ngagaya Sayidin Panatagama Kalafitullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayahnya pada gilirannya menimbulkan rentetan peristiwa. Sementara itu pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau biasa yang dikenal dengan Sambernyawa yang dahulunya Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga Pakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Pangeran pada Oktober 1755, Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Pada Februari 1756, dia juga hampir membakar keraton yang hampir didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa menjadi sebagian daerah Kasunanan Surakarta yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegara. Pangeran Sambernyawa berjatah tahta dengan gelar
Kajeng Gusti Pangeran Adipati Mangkunegara Jelana Jaya Misesa Senopati ing Ngaloka Satriya Raka Mataram ing Nagasari Surakarta Adiningrat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.